Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga Allah taala gerakan kaki kita, langkah kaki kita, hati-hati kita menuju majelis-majelis kebaikan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan majelis ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang berusaha mengikuti jejak beliau sampai yaumil qiyamah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang semua rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini, karena kita berada pada bulan-bulan haram, ya, sebagaimana yang kita ketahui, yang pernah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, maka pada kesempatan kali ini saya ingin mengambil materi tentang selama juga pada setiap kajian kita menjelang bulan Dzulhijjah itu tidak pernah selama ini kami menyampaikan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah umroh dan haji, yang kita khususkan materinya tentang itu. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah atau perkara-perkara yang berkaitan dengan haji, karena kita sudah mendekati musim haji. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika kita memberi tema tentang haji, bukan berarti bahwasanya orang mau datang di majelis nanti sore rencana mau haji. Tidak seperti itu. Perlu kita ketahui bahwasanya semua amalan-amalan di dalam Islam, terutama dalam perkara-perkara fardhu ain, ya, dalam perkara ini merupakan rukun, mesti kita pelajari. Entah itu nanti Allah Subhanahu wa taala undang kita ke tanah haram atau di haramain atau tidak, itu urusan belakangan. Tapi ini sebagai kewajiban kita sebagai seorang muslim. Ini perkara yang mesti kita pelajari. Yang mesti kita harus pelajari. Karena ini perkara rukun. Tidak tegak iman atau Islam seseorang kecuali dia mempelajari rukun-rukun yang menjadi kewajiban bagi dirinya. Bukan nanti dia mau pergi haji, bukan nanti dia mau pergi umroh baru dia mau belajar. Ada satu bab yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, beliau mengatakan babun al-amul qabla al-qawli wal amal, ya, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Kita mengilmui sebelum kita berucap dan beramal, terlebih dalam perkara ini. Kenapa kita mempelajari, kita membahas ini? Semestinya ketika kita punya niat, entah itu mau berumroh atau kita sudah tinggal berapa hari lagi atau misalkan tinggal berapa tahun lagi waktu kita untuk berhaji, mestinya kita ikut majelis-majelis kajian seperti ini. Bayangkan kalau kita ikut semacam layanan travel atau KBEH, manasik itu berbayar. Kita buka majelis ilmu gratis, tidak dipungut biaya. Bahkan bisa jutaan untuk melaksanakan manasik haji. Nah, kita sampaikan ini tanpa memungut biaya. Itu pun tidak menarik minat kita untuk belajar perkara-perkara yang penting yang berkaitan dengan amalan-amalan agama kita. Kenapa kita mesti belajar? Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat sekalian, perkara haji ini, bayangkan, biaya yang kita keluarkan untuk menunaikan ibadah umroh maupun haji, berapa yang mesti kita keluarkan untuk bisa akhirnya Allah Subhanahu wa taala undang kita menuju haramain. Biaya, waktu tunggu kalau kita mau naik haji sekarang itu, kalau tidak salah untuk wilayah Gorontalo itu 15 tahun baru kita, misalkan hari ini daftar, nanti 15 tahun masa tunggu kita untuk kemudian kita dapat diundang kembali untuk berhaji. Syukur-syukur
kalau misalnya kita masih hidup. Kalau Allah Subhanahu wa taala panggil kita sebelum tiba waktunya, ya kasihan. Makanya kita harus belajar perkara-perkara ini. Pun kita tidak melaksanakan haji dan umroh, tetap kita harus belajarin karena ini perkara rukun kita yang berkaitan dengan kewajiban yang mesti kita pelajari. Ya, waktu tunggu yang sangat lama. Ini Gorontalo, kalau tidak salah di Sulawesi Selatan ini 40 tahun. Ya, hari ini baru lahir bayi, kasih daftar, nanti seumur 40 tahun baru dia menjadi menaik haji. Nunggu dibayangkan. Bagaimana itu masa tunggu itu? Bagaimana kalau misalkan nanti so 40 tahun baru daftar untuk wilayah Sulawesi Selatan ini ya? Berarti taksiran 80 tahun dia baru bisa naik haji. Itu pun insya Allah kalau masih hidup. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah sebaku janji dengan Allah taala, ya kita tidak bisa melihat. Makanya kalau di wilayah-wilayah atau di daerah-daerah yang masa tunggunya itu panjang, itu banyak yang berumroh. Daripada tidak dapat berhaji, lebih baik berumroh. Bahkan tidak sedikit ada yang berumroh pada musim Ramadan. Karena musim ketika dia berumroh pada bulan Ramadan pahalanya sama dengan haji. Tetapi memang rangkaian-rangkaian ibadah haji itu tidak sama dengan umroh. Umroh itu lebih sedikit daripada haji. Maka ini penting kita pelajari. Yeah. Saya ambil dari satu di Kutaib, Dalilul Mu'tamir, ya. Dalilul Mu'tamir ini kalau kita berumroh atau berhaji, banyak sekali ini taruh-taruh di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Gratis antum ambil, biasa kita taruh-taruh. Kecuali mutun talibul ilmi itu ada ruangan khusus untuk kita minta. Tapi kalau buku-buku kecil seperti ini di mana-mana tempat banyak dapat. Ada yang berbahasa Indonesia, ada yang berbahasa Arab, ya. Kami mengambil yang bahasa Arab, Dalilul Mu'tamir, petunjuk untuk yang mengadakan umroh. Kemudian kami ambil dari kitab Sahih Fikih Sunnah yang ditulis oleh Syekh Abu Malik Kamal bin Said Salim dalam subbab Mulakhas Af'ali Haji Tamattu, yaitu ringkasan amalan-amalan yang kita kerjakan pada haji tamattu. Ikhwan fiddin dan akhwat yang saya hormati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita mengambil materi tentang, mudah-mudahan cukup waktu, kalau tidak kita bisa sambung lagi tentang haji tamattu. Haji itu ada tiga jenis, ifrad, qiran, dan tamattu. Yang kita sering, yang Indonesia kita dari dulu sampai sekarang kita menggunakan haji tamattu, ya, at-tamattu. Ifrad dan qiran itu agak sulit bagi kita. Kenapa sulit? Karena sampai selesai rangkaian haji kita mesti memakai baju ihram. Sedang kita pakai tamattu saja, asli juga pugado ini mau pakai baju ihram. Apalagi kita ifrad dengan qiran yang memakai baju ihram, nanti sudah selesai rangkaian haji baru lepas baju ihram. Ya. Nanti dari tamattu saja kita taksir berapa durasi waktu kita menggunakan baju ihram itu. Cuma tamattu ini. Tamatta itu apa? Menikmati. Itu saja haji yang agak nikmat, asli orang rasa pugado pakai baju ihram. Apalagi haji ifrad dan qiran. Kalau ifrad hanya haji saja. Kalau qiran itu umroh dan haji. Ya. Tapi kita tidak akan membahas itu, setidaknya kita mengetahui informasi ini. Ya. Maka di sini alhamdulillah ada bab khusus subbab Mulakhas Af'ali Haji Tamattu, karena tamattu ini adalah merupakan jenis haji yang mayoritas orang-orang Indonesia menggunakan haji tamattu dan pemerintah kita menggunakan haji tamattu. Ya. Kita akan bacakan kepada kita, ya, apa itu haji tamattu. Ya. Bahwasanya ini merupakan, kata Syekh hafizahullah, wa anada al-ulakhis. Ini aku ringkaskan, kata beliau, tentang perkara haji tamattu dari kumpulan apa-apa yang datang dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Haji tamattu itu kita mesti tahu dulu. Ada bulan-bulan haji. Ya, bulan-bulan haji itu dari bulan Syawal, al-hajju asyhurun ma'lumat, dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah, al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj.
Ya, bahwasanya al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan yang ma'lumat, yang telah diketahui. Ya, diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasanya bulan-bulan itu adalah bulan Syawal yang sudah kita lewati, Zulqa'dah, Zulhijjah. Biasanya pemerintah Saudi itu kalau sudah masuk akhir-akhir bulan Syawal sudah tutup lagi orang umroh. Ya. Karena pertama sudah masuk musim haji, walaupun bisa berumroh, tapi terkadang pada bulan-bulan Syawal masih ada orang yang berumroh. Cuma biasa antisipasi pemerintah Saudi jangan sampai nanti ada orang yang haji, orang bilang haji koboi. Istilahnya haji koboi itu haji tidak resmi, ya. Dia berangkat mandiri tanpa tunggu kuota. Dia pikir mau tunggu kuota lama, akhirnya berangkat mandiri, tapi main kucing-kucingan dengan aparat. Ya. Sah memang, cuma itu kita khawatir. Biasanya kalau di berita-berita itu kami mendengar kalau misalkan orang haji mandiri itu pokoknya dorang aktivitas di musim haji itu mati terus sampai lampu kamar tidak menyala. Takut-takut kalau misalkan ada aparat bilang, oh, kayaknya ada orang di sana itu. Karena penggebrekan di bulan-bulan mendekati bulan haji itu, hari-hari haji itu masif dari pemerintah Saudi. Bukan berarti bahwasanya pemerintah Saudi melarang orang menunaikan ibadah haji, tidak. Tetapi menjaga kuota. Ya. Kalau manusia di saat itu padat dan tidak muat, itu resiko kematian itu besar. Pernah kenal kita lihat kejadian pada tahun 91 atau 9, pokoknya 90 91, nanti lihat di paling kalau kita lihat di Google masih dapat itu atau tidak di YouTube. Itu ketika kan kalau kita mau lempar jumrah di Mina itu kita akan melewati beberapa terowongan. Terowongan itu kalau padat manusia situ waktu itu mati blower. Blower besar kayak kipas angin, mati blower. Orang ada yang keluar, ada yang masuk, akhirnya baku tindis. Ya. Begitu di tawaf. Di tawaf itu kita tidak diharuskan untuk kemudian harus mencium itu, tidak seperti itu. Cuma kan orang ada tertanam di bawah alam sadar mereka, so jauh-jauh kok tidak dapat cium hajar aswad, perugi. Padahal tidak ada tuntutan untuk itu. Ya, cuma orang tetap memaksa. Akhirnya juga karena saking memaksanya orang, akhirnya baku tindis, ada yang meninggal dunia. Ya, nanti kita akan bahas itu. Ya, kita akan dalam haji tamattu ini, ya, bulan-bulan haji, asyhurul ma'lumat, bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Biasanya kita jamaah Indonesia berangkatnya pada bulan Zulqa'dah. Ya, berangkatnya pada bulan Zulqa'dah. Bulan mobilisasi pemerintah Indonesia itu pada bulan Zulqa'dah. Ya, mendekati bulan Zulhijjah. Bulan Syawal, ya. Ini skemanya haji tamattu. Bulan Zulqa'dah ketika kita dilepas oleh pemerintah, maka di saat itu dari asrama haji, kita punya asrama haji itu transit kita di Makassar. Tetapi kita sudah mulai pakai baju ihram, sudah mulai dari Gorontalo. Padahal syaratnya untuk memakai baju ihram nanti sudah di miqat. Ya, miqat itu afdolnya. Cuma dijaga, pemerintah Indonesia menjaga jangan sampai nanti ketika kita sudah misalkan kan sudah mendekat miqatnya orang Indonesia itu di Yalamlam, sejajar dengan kita sudah mendekati miqat Yalamlam di kota Yaman, itu biasa pramugari atau pembimbing akan mengumumkan itu. Kita akan mendekati Yalamlam, bersiap-siap untuk berniat. Kalau misalkan di saat itu nanti di pesawat baru baku ganti pakaian, bagaimana repotnya? Ya, semua orang ribut. Ya, apalagi misalkan orang yang baru belajar pakai baju ihram. Bagaimana ini? Bagaimana? Ya, mana yang mau pakai? Ya. Makanya pemakaian baju ihram itu mulai dari asrama haji di Kota Gorontalo. Ya, sudah mandi, kemudian kita pakai baju ihram. Ya. Nah, antum bayangkan sudah pakai baju ihram, ini belum kita tentang rangkaian tamattu. Makanya pembahasan haji ini panjang. Biasa kalau di manasik itu tinggal diringkas-ringkas saja.
Sudah selesai kita pakai baju ihram, kita akan berangkat menuju embarkasi Makassar. Masih pakai baju ihram itu. Ya, embarkasi Makassar. Belum langsung dari Makassar langsung ada pesawat semua berangkat, tidak, lagi tunggu beberapa jam. Ya. Kemudian kalau sudah ada pesawat, orang akan berangkat ke Jeddah itu sekitar 11 atau 12 jam. Masih pakai baju ihram. Ya, masih pakai baju ihram. Ya, nanti sudah masuk ya Lam-Lam. Ya, skemanya ini, sudah masuk yang Lam-Lam, maka kita akan kayak dibimbing oleh pembimbing umroh atau pembimbing haji, kita akan berdoa. Ya, Allahumma atau labbaika umratan. Kalau haji tamattu. Ya, haji tamattu. Kalau sudah musim atau labbaika umratan atau Allahumma labbaika umratan. Ya. Ini dia punya skema. Sering kami diingatkan, ya. Sering kami diingatkan. Kalau kita diundang oleh Allah Ta'ala umrah dan haji, maka kita itulah duyufur rahman. Kita adalah tamunya Allah. Ya. Kita bertamu di rumah orang. Itu bagaimana kita bertamu di rumah orang? Terus bertamu di rumah orang itu baru pertama kali. Atau misalkan orang baku taman, baru nanti selama baru baku dapa bertamu di rumah. Bagaimana sifat penerima orang yang tuan rumah itu ketika menerima tamu? Ya. Pasti kita akan dijamu dengan jamuan yang maksimal. Kita akan dihormati, kita akan diberikan makanan, pokoknya orang akan diberikan jamuan yang spesial. Itu duyuf untuk sesama makhluk. Maka ketika kita menunaikan umrah dan haji, maka kita itu adalah duyufur rahman, adalah tamu-tamu Allah Ta'ala. Maka sering diingatkan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita tamu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melayani kita dengan sebaik-baiknya. Kenapa kami ingin sampaikan ini? Karena tertanam di bawah alam sadar orang, kalau saya mau berhaji, kayak kemarin mau terjadi apa-apa, apa yang saya pernah buat di Indonesia, kayak Allah mau kasih lihat di sana. Hilangkan pemikiran-pemikiran seperti itu. Ya, kita ini tamu Allah, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan kita. Jangan kemudian tertanam seperti itu. Ketika ada kejadian-kejadian, biasa kan ada orang mendekat, apa yang tiba pernah buat kemarin di Indonesia? Ya, atau apa yang tiba ada. Kita tidak tahu hari sial itu tidak ada dalam kalender. Ya, mungkin saja memang ada hari sial kita di sana. Tetapi jangan kemudian menanamkan di bawah alam sadar kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas case apa yang pernah kita perbuat di Indonesia. Tidak. Hilangkan kesan-kesan seperti itu. Kita adalah tamu Allah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan kita dan akan melayani kita dengan sebaik-baiknya. Ini yang perlu kita tanamkan. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Ini secara umum ya. Sudah sampai di pesawat, kita akan melewati mikot. Sedikit lagi pembimbing akan membimbing kita. Sedikit lagi kita akan melewati mikot Lam-Lam. Kalau sudah melewati Lam-Lam, maka pembimbing akan membimbing kita, mendikte kita, jamaah semua kita sama-sama membaca. Ya Allahumma labbaika umratan. Ya. Kemudian kita masih pakai baju itu. Sampai akhirnya kita tiba di Jeddah. Masih pakai baju itu. Pokoknya mau busuk-busuk kesan di mana itu dia itu. Karena kita memperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketundukan kita, kelemahan kita, tadzallul kita, ya. Pokoknya orang itu merasa sederhana, hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita melaksanakan haji. Sampai di Jeddah tidak langsung mau sampai ini, masih menunggu terampi barang-barang. Ya. Antum tahu menunggu barang di pikiran orang ketika kan orang bilang sana supaya dapat mau dapat orang pe barang, orang pe koper, kasih tanda ke sana pita. Biasanya disampaikan seperti itu. Atau tiba-tiba tertanam di bawah alam sadar kita muncul di benak kita, kasih tanda ke sana dengan pita warna-warni. Pe sampai di bandara orang lihat ke sana pita warna-warni semua. So tidak tahu mana orang pe barang. Jadi itu di situ bikin lama. Belum di situ. Masih ada panitia yang akan membawa sampai di hotel. Sampai di hotel lah, di situ yang akan bertumpuk-tumpuk, di situ akan memakan waktu kita
sebelum masuk di kamar hotel kita lagi baku cari barang, ataupun kita sudah dapat kamar hotel lagi mau cari orang pe barang, atau orang bilang misalkan masuk dulu hotel Pak, atau masuk dulu kamar masing-masing pembagian kunci, ya. Sampai di Jeddah itu rangkaian di Jeddah itu kita akan dibagikan paspor kembali, kemudian kita akan antri yang sangat panjang, makan waktu. Memang umroh dan haji itu memakan, ya, selain fisik kita, yang paling penting ada spiritual kita. Ini pelajaran-pelajaran seperti ini mesti kita kuatkan fisik, kuatkan mental, ya, dan spiritual kita. Makanya sering diingatkan, kalau orang ingin menunaikan ibadah haji, sering-seringlah jalan atau lari pagi, lari kecil-kecil saja, supaya sampai di sana dia tidak kaget. Karena jarak-jarak yang jauh yang memakan waktu kita, energi kita, yang ada yang berjalan kaki, ya, nanti kita akan sampaikan. Sudah sampai di hotel, kita sudah dapat kamar, masih pakai baju ihram, tidak bisa apa-apa. Baku cari lagi dengan kopor, semua sama, pembungkusnya sama. Ya, ada orang bilang begini, Mbah Haji, kalau boleh itu alasnya itu ditotol-totol, ya, dengan cat kasih bulat-bulat. Sampai ke sana di sana juga di hotel banyak juga yang batotol-totol juga dengan kopor. Pokoknya apa yang ada di benak pator muncul juga itu sama orang lain. Itu yang bikin lama waktu. Dan kita masih pakai baju ihram, ya, ya, capeknya. Kemudian setelah itu, ingat, ketika kita mengenakan baju ihram, ya, sebelum mikot sudah sebelum kita berniat atau sudah masuk mikot, kita dibolehkan pakai parfum di badan dan tidak boleh di baju ihram, tidak boleh sama sekali. Ya, tidak boleh di baju ihram, cuma boleh di badan. Ya. Kemudian kalau sudah sampai, kalau laki-laki 2 potong pakaian, ya, 2 potong pakaian putih yang tidak berjahit, tidak boleh pakai topi, tidak boleh pakai CD. Makanya ada trik, ya, biasanya pembimbing-pembimbing yang sudah pernah pulang pergi ke Saudi itu biasa kasih, memang itu di luar teknis, cuma biasa tinggal baku-baku informasi begini caranya. Atau lihat saja di ini Pak, ada di TikTok, ada di YouTube cara pakai supaya aman. Karena tidak pakai apa-apa ini, takutnya ketika kita tidak sadar mau tersingkap kelihatan aurat kita. Naudzubillah min dzalik. Maka ada tata caranya, ya. Maka untuk laki-laki itu pakai 2 potong pakaian itu. Kalau umroh mungkin kita hanya bawa 1, tetapi haji kita mesti bawa 2 paling minimal. Jadi 4 potong kain yang kita bawa ketika haji. Karena mau kotor-kotor ke sana itu baju itu di badan. Ya. Sudah setelah itu kita akan ketika tiba untuk perempuan itu disebutkan bahwasanya watal basul mar'a ma sya'at minats thiyab. Adapun untuk perempuan dia pakai baju mana saja menutupi aurat, ya. Menutupi aurat. Kemudian ini ada amalan-amalan yang non teknis yang bukan rangkaian haji tetapi penting. Kalau kita mau umroh, jadi ini penting bagi orang yang mau berumroh, rencana berumroh maupun haji. Kalau kita mau berumroh, jangan lupa belajar sholat jenazah dari Indonesia. Karena setiap waktu selesai sholat pasti ada jenazah yang disolatkan. Tidak mungkin orang alpa terus di sholat jenazah. Kasihan, waktu durasi yang panjang kita tunggu sampai tiba waktu haji, orang tidak tahu pelaksanaan sholat jenazah bagaimana. 5 waktu sholat pasti ada sholat jenazah. Ya, mulai sekarang belajar. Ya, bayangkan bapak-bapak dan ibu sekalian, ya, banyak amalan-amalan yang non teknis yang tidak ada dalam amalan-amalan haji, tetapi banyak di antara kita tidak sedikit yang tidak tahu. Antum bayangkan, ada orang yang sholat subuh ba'diyah, orang-orang kita. Ada orang ba'diyah sholat ba'diyah asar. Ya, itu tanggung jawab kalau dia ikut KBH mesti kasih tahu itu.
Tidak ada sholat asar, tidak ada sholat sunnah pada asar, tidak ada sholat subuh, tidak ada ba'diyah sholat subuh. Tapi kenyataannya tidak sedikit kita melihat orang-orang Indonesia sholat ba'diyah subuh dan sholat ba'diyah asar. Makanya penting majelis ilmu seperti ini. Bukan nanti sudah merangkat, Allah seundang orang. Tapi kita ya al ilmu qabla al qawli wal amal. Kita ilmui sebelum kita berkata-kata dan beramal. Ya. Panjang ini dia ini, cuma kita ringkas-ringkas saja. Salat jenazah 4 takbirat, 4 takbir. Ini yang non teknis, tidak ada dalam amalan haji, tetapi kita akan temui di sana. 5 waktu. Ya. Takbir pertama Al-Fatihah. Ya, cukup Al-Fatihah. Berniat salat jenazah ya. Kemudian takbir pertama Al-Fatihah, kemudian takbir kedua salat Ibrahimiyah. Salat Ibrahimiyah itu salawat sama dengan turun tahiyat. Ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Salawat Ibrahimiyah. Ini rakaat kedua. Rakaat ketiga itu kita berdoa Allahumma ghafir. Kalau laki-laki sang mayit itu Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Cuma 4, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu. Ya, itu kalau laki-laki. Kalau perempuan mayatnya kita pakai ha. Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Tetapi ini ya, biasanya yang disolatkan di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi itu banyak. Ya. Tak campur laki-laki dan perempuan. Ustaz, mana orang Ustaz? Allahumma ghafir laha, Allahumma ghafir laha atau Allahumma ghafir laha. Maka kita pakai kata isyarat atau ismul isyarah untuk laki-laki yang banyak. Allahumma ghafir lahum wa'afihim, Allahumma ghafir lahum wa'afihim wa'fu anhum. Pakai hum, baik itu laki-laki maupun perempuan atau anak-anak. Biasanya tasusun itu laki-laki, perempuan, anak-anak. Ya, itu. Kemudian takbir yang keempat itu biasanya imam kalau di Saudi dia hanya diam sejenak, tidak berdoa. Allahu Akbar langsung Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Kalau di Indonesia, kalau dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, kita masih berdoa Allahumma la tahina ajrahu fatina ba'da. Tapi imam di Saudi hanya diam sejenak. Takbir keempat Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Jadi antum berdoa 3 saja. Al-Fatihah, salawat Ibrahimiyah, kemudian Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Kalau banyak, biasa banyak, tapi rata-rata banyak. Jadi Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Ini yang pertama. Kemudian ini yang kita akan temui di sana tiap 5 waktu. Kalau kita sholat di Masjidil Haram, tetapi kalau kita sholat di masjid di luar, kita tidak biasa, tidak ada. Ya. Kemudian yang berikut adalah tayammum. Ini penting. Jangan nanti di pesawat, bagaimana dulu tayamum ini? Atau kita tanya pembimbing. Biasa pembimbing itu di kelas VIP. Mau jalan besar pesawat, kita pakai Boeing. Ya. Airbus biasa besar. Jadi orang dari belakang ke depan itu sangat sulit. Ya, tidak mungkin juga ada kita mau kasih tahu di muka. Jadi mulai sekarang kita belajar. Ya. Tayamum itu cuma 2. Kita berniat tayamum dalam hati. Ingat, jangan bapaka di kursi. Karena di kursi itu tidak ada debu. Bapaka di lantai pesawat. Ya. Caranya misalkan ini lantai pesawat. Ya. Kita bapaka seperti ini. Kemudian kita tiup yang tersisa daripada debu-debu kasar. Ini yang simple ya. Kemudian kita usap wajah kita. Ingat ya, jangan ambil dari kursi pesawat. Ambil yang di bagian tanah, karena di bagian lantai pesawat, karena itu yang bergesekan dengan sisa-sisa mungkin debu dari sandal-sandal kita, dari sepatu kita. Jangan ambil dari, ingat, jangan ambil dari kursi. Karena itu kemungkinan kecil tidak ada debunya. Atau misalkan ini kaca pesawat, kita ambil dari kaca pesawat. Biasanya begitu. Ya, karena ini pengalaman kami yang kami lihat. Ambil dari debu. Kemudian orang pakai di lantai pesawat, kemudian kita tiup.
Ya, kita tiup. Usapkan wajah kita. Seluruh wajah kita. 1 kali. Kemudian tidak usah lagi mengambil tanah baru. Ya, sudah wajah, tanah baru. Kita mulai dengan tangan kanan kita. Sapu tangan kanan kita dengan telapak tangan kiri kita. Ya, seperti ini kita sapu. Kemudian telapak ini tangan kita kiri yang atas ini kita sapu dengan telapak tangan kanan kita. Selesai. Ustadz, baru di bawah? Di bawah itu yang tadi itu. Ya. Itu cara pertama. Kalau di dalam mazhab Syafi'i yang sering kita dapatkan dari SD, kita tepuk, tiup, ya, atau kita seperti ini. Keluarkan debu-debu kasar, ya. Kemudian kita usap muka kita. Ya. Kemudian untuk tangan ambil tanah baru atau debu baru. Kita ambil debu baru seperti ini, tepuk-tepuk lagi. Kemudian kita mulai dari tangan kanan kita. Tangan kanan kita seperti ini. Ya. Seperti ini di ujung. Terus ketika sampai di sini, ya, ini penjelasan Dr. Najib, ya, Dr. Labib. Kita genggam seperti ini. Sudah sampai di sini, kita genggam seperti ini. Turun sampai terus. Kalau mazhab Imam Syafi'i dia sampai mirfaq, sampai di siku. Sampai di siku, ya, masih begini kita seperti ini jalannya. Kalau di sini masih seperti ini lurus, tapi kalau sudah di sini seperti digenggam sampai terus, ya. Kemudian ini yang kita putar, ya, ini yang kita putar, kasih bajalan yang bagian bawah, kasih bajalan. Ini belum, yang ini ibu jari ini. Nanti sudah di sini kasih baku dapat itu ibu jari. Kan tadi yang tersentuh kan cuma ini, ibu jari kan tak lewat. Nanti di sini ini pakai ibu jari. Begitu juga dengan kiri, dari ujung, ya. Kemudian kita genggam, ini jangan ditempelkan di kulit, ya. Terus sampai siku, lewati siku sedikit. Kemudian putar, boleh juga begini. Ini jangan dulu sentuh, nanti sudah di sini baru sentuh. Inilah Imam Syafi'i. Ya, terserah antum mau pilih yang mana. Ya, ini ketika kita di dalam pesawat. Ya, ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian ini perkara-perkara non teknis yang kita akan dapati di Haramain. Ya, ingat, tanamkan banyak waktu yang tersita ketika kita ingin menunaikan ibadah haji. Harta kita banyak, kuota tunggu kita panjang. Maka jangan sia-siakan sampai di Haramain. Banyak beramal. Ya. Dan saya ingin ingatkan, kalau ada di antara kita mau berumrah atau berhaji, jangan biasakan sholat di hotel. Karena banyak jamaah haji sholat di hotel. Ya. Memang sering diingatkan, jangan sering-sering ke Haramain, menjaga fisik ketika datang musim haji. Tetapi saya ingin ingatkan, pun kita tidak ke Tanah Haram atau kita tidak ke Masjidil Haram, kita jangan usahakan kalau masih mampu, masih kuat, tidak ada uzur, pergi ke masjid. Banyak masjid-masjid dekat hotel-hotel kita. Ya. Hotel-hotel kita. Ya, biasanya orang sholat berjamaah di masjid. Biasanya orang sholat berjamaah di hotel. Boleh. Cuma kan tidak ada tahiyatul hotel. Ada sholat sunat tahiyatul hotel. Yang ada itu sholat tahiyatul masjid. Kecuali memang sudah ada tahiyatul hotel, boleh sholat di hotel. Cuma tidak ada. Maka usahakan. Kalau memang seuzur, seumur tua, tidak boleh Ustaz kuat keluar, mau capek, apalagi mau naik lift, maka sholatlah di masjid. Dan biasanya setiap selesai sholat, alhamdulillah kalau antum punya dasar bahasa Arab, di masjid-masjid dekat Haramain, di dekat hotel itu ada dars para masyayikh tentang manasikul haji, rutin, ya, tentang manasik haji, ya. Tapi berbahasa Arab, tidak ada penerjemahannya. Tapi intinya adalah rajin-rajin sholat di masjid. Ya, kalau tidak mau ke Masjidil Haram. Itu
yang saya ingin ingatkan. Kemudian saya lanjutkan tentang rangkaian ibadah ini. Ya, sudah selesai orang sudah dapat orang barang, selesai masuk di hotel. Tidak boleh orang apa-apa. Tidak boleh boleh mandi. Ustaz, sepugado sekali ini 12 jam di pesawat, belum dari kamar dari Gorontalo. Boleh mandi, tapi jangan pakai sabun. Karena kita sudah niat ihram. Ya, tidak boleh pakai parfum di badan kita dan tidak boleh pakai parfum di baju ihram kita. Kalau sudah niat ihram, tapi kalau belum niat ihram di badan boleh. Kalau sudah niat ihram, badan tidak boleh. Ini aneh. Pokoknya tidak boleh. Memang kita menunjukkan kepada Allah Ta'ala ketundukan kita, rasa hina kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh mandi, ya. Setelah itu pakai lagi baju ihram kita. Baju ihram kita akan dimobilisasi. Pertama yang kita akan laksanakan adalah tawaful qudum. Tawaf orang bilang tawaf selamat datang. Ya. Tawaf qudum. Tawaf qudum itu sama dengan ketika kita berumroh. Tawaf qudum. Ya. Sudah sampai di kita akan dibawa oleh pembimbing kita menuju Masjid Al-Haram. Kita akan masuk ke Masjidil Haram. Ya. Ada satu yang terlupakan. Ketika kita sudah masuk di miqat. Miqat itu ada dua, miqat waktu, miqat zamani dan miqat makani. Miqat waktu itu miqat untuk musim haji, yaitu bulan Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah yang saya sebutkan tadi. Makan itu tempat, yaitu kita yang dari Indonesia di Yalamlam. Ketika masuk miqat, maka kita memperbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. Ya. Usahakan memperbanyak talbiyah. Ustaz sholalah, baca Quran. Ustaz sholalah, baca zikir. Ya. Ustaz sholalah suka tidur. Kalau tiba-tiba bangun lagi, lanjutkan lagi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik. Pokoknya ini lidah ini sampai capek lelah dengan menyebut talbiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sering-sering memperbanyak. Kita mengatur barang kita di hotel sebelum tawaf qudum kita ya, bertalbiyah, ya. Kemudian misalkan orang dapat waktu solat di jalan, maka kita jamak dan qasar. Ya. Jamak itu mengumpulkan, qasar itu meringkas. Jadi dua waktu solat kita kumpulkan, kemudian kita ringkas. Yang boleh diringkas itu solat asar dan zuhur, kemudian solat maghrib dan isya. Subuh tidak. Ya. Boleh dua, jamak qasar takdim dan jamak qasar takhir. Bagaimana lagi itu Ustaz? Jamak dikumpulkan, qasar diringkas, takdim di awal waktu, takhir di akhir waktu. Misalkan orang di pesawat sudah masuk zuhur, maka kita boleh qasar salat kita. Ya, qasar salat kita zuhur dan asar. Ya. Qasar sudah dikumpulkan, diringkas. Zuhur, asar 4 rakaat, maka diringkas jadi 2 rakaat. Ya. Jadi 2 kali qomat. Ya, 2 kali qomat. Qomat pertama untuk sholat zuhur, kemudian 2 rakaat salam, kemudian bangkit qomat lagi untuk sholat asar. Kemudian takdimnya bagaimana Ustaz? Takdim itu zuhur dan asar tolong laksanakan di awal atau di waktu zuhur. Itu dimulakan di waktu zuhur. Itu takdim. Boleh misalkan juga tiba-tiba tak tidur, tak bangun kamar, so asar, dapat lupa sholat zuhur. Maka kita takhir, ditunda, diakhirkan. Tetapi urutannya tetap sama. Tidak boleh misalkan, tak bangun saya Ustaz nanti asar, maka saya sholat asar duluan. Tetap dia harus tertib berurutan. Sholat zuhur 2 rakaat, salam, qomat, untuk sholat asar 2 rakaat. Diakhirkan pada waktu asar. Begitu juga hal yang sama kita lakukan pada waktu maghrib dan isya. Boleh kita takdim, jamak kumpulkan, qasar diringkas, kemudian takdim dimulakan. Atau boleh juga di waktu isya, yaitu jamak dikumpulkan, kemudian
Dikosor, diringkas, kemudian itu ditakhir di waktu atau diakhirkan sholatnya maghrib ditarik ke isya. Nah itu mudahnya. Kalau takdim, isya ditarik di maghrib, tetapi takhir maghribnya ditarik ke isya. Untuk isya, untuk maghrib tidak boleh dikosor, dia tetap 3, tidak ada 1,5. Ya, dia tetap 3, sama dengan sholat maghrib biasa. Kemudian itu sholat isya. Ini perkara-perkara non teknis yang mesti orang ketahui. Kemudian kalau dalam pesawat sulit kita untuk berdiri, padahal rukun sholat itu adalah berdiri jika mampu. Maka kita harus tahu tata cara sholat di pesawat, tata cara sholat duduk. Ya, biasa kan kalau di pesawat itu agak sulit, kadang ada turbulens pesawat, termuta goyang, ya, maka kita biasa dianjurkan duduk. Kalaupun semua waktu sholat berdiri juga repot. Ya. Wa yusalli in hadara waktu fardhatihi wa illa shalla rak'atain bi niyyati sunnah. Ini sudah. Kemudian kita memperbanyak bertalbiyah. Wa man kana fi tarif fa innahu yurim idza hadzal miqat. Sudah selesai ini. Wa yanbaghi lil sudah memperbanyak talbiyah. Iya. Kemudian kita akan melakukan fa idza wasala Makkah asra ilal Masjidil Haram. Ketika sudah sampai di Mekah, kita ini sekarang namanya tawaf kudum, tawaf selamat datang. Maka dia segera menuju Masjidil Haram, ya. Kemudian apa yang kita lakukan? Ketika masuk Masjidil Haram, kita sholat 2 rakaat. Ya. Kita sholat 2 rakaat. Sholat sunnah. Ya. Kemudian dia menuju Hajar Aswad. Tapi insya Allah ada pembimbing. Ya. Cuma paling tidak orang sudah gambaran daripada tidak ada gambaran sama sekali. Satu lagi, ada ketika kita kita berangkat menuju Makkah, maka terempe baju ihram masih tertutup semua di badan. Ya, masih tertutup. Ya. Tetapi kalau sudah masuk di Masjidil Haram, sudah mau lakukan tawaf, maka baju untuk laki-laki ini yang bagian tengah ini ditaruh di bawah lengan kanan. Jadi terempe ini dapat lihat. Kalau tadi masih tertutup, kalau sudah mau tawaf, ini bagian kanan semua mendapat lihat. Namanya ittiba. Ya, di sini sebutkan an yaj'ala wasatu ridaihi dakhila ibtihi. Al-aiman. Ya, jadi tangan kanan orang kasih lihat terempe ini. Dengan posisi ya Hajar Aswad di sebelah kiri kita. Ustaz, banyak sekali orang baru bagaimana orang dapat tahu itu Hajar Aswad? Biasanya ada lampu hijau di sebelah begini. Dia sejajar. Ya, kalau misalnya orang Indonesia pendek-pendek, Ustaz, banyak sekali orang Afrika tinggi-tinggi, orang tidak dapat lihat Hajar Aswad. Maka biasanya ada tanda hijau. Lampu hijau di atas itu sudah sejajar dengan Hajar Aswad. Ya, Hajar Aswad. Kemudian kita akan memulai summa yatufu ja'ilal ka'bati an yasari. Dia akan melakukan tawaf dan menjadikan Ka'bah itu pada bagian kirinya. Ya. Kemudian apa yang dilakukan ketika melihat Hajar Aswad? Maka dia mengangkat tangannya. Pertama, kalau dia mampu sampai di Hajar Aswad, maka dia cium Hajar Aswad. Ya, dapat cium, tapi biasanya sulit. Dan biasanya para ustadz-ustadz itu sering sampaikan, jangan mengganggu kaum muslimin, jangan merepotkan kaum muslimin. Jangan sampai kita mau mencium Hajar Aswad tapi menzalimi orang lain, baku siku. Orang di situ baku siku. Ya. Dan khawatirnya, apalagi kalau orang tidak pakai dalaman, takutnya mau buka di situ. Ya, maka jangan bapaksa. Itu intinya, jangan bapaksa. Biasanya yang sering terlihat buka baju. Kan orang baku tarik, cium, mungkin bagi dalam jadi kalau dapat cium. Ini gerakan pertama ketika Hajar Aswad. Tapi kalau tidak dapat cium, hanya bisa disentuh, cukup sentuh. Ya. Kalau orang tidak dapat cium, sentuh Hajar Aswad, kemudian
apa itu yang orang sentuh, orang cium tangannya. Tetapi kalau tidak sama sekali, dari jauh, cuma dari jauh, maka kita katakan Bismillah Allahu Akbar, tanpa perlu mencium tangan kita, cuma Bismillah Allahu Akbar, kemudian berjalan, ya, tawaf, ya, tawaf. Itu jaraknya itu. Nah, ini baru fisik pertama yang orang diminta. Itu setidaknya 500 meter satu kali putaran. Satu kali putaran. Nah, kalau 7 kali putaran, seberapa kilo itu? Ya, satu kali putaran. Kita azan dulu atau bagaimana? Kita lanjutkan dulu. Masih lagi. Sudah 1 kali putaran. Untuk 3 kali putaran kita ar-ramlu. Ya, ramlu itu lari-lari kecil. 3 kali putaran. Tetapi biasanya sulit. Jalan saja. Ya. Apa yang kita lakukan ketika tahu? Banyak berzikir. Baca Quran kalau boleh. Ya, baca Quran kalau boleh. Sampai misalkan ini 4 sudut. Bagaimana orang mau kasih contoh? Misalkan bagaimana? Ini Hajar Aswad. Ya. Orang keliling. Keliling. Kita akan melewati di sini namanya Hijr Ismail. Kayak lonjong. Terus. Terus putar. Sejajar dengan Hajar Aswad itu ada namanya, ya, sudut Yamani. Ya. Itu satu jurusan dengan biasanya ada tandanya itu. DP apa? Jahitan emas itu berbeda dengan yang ada di Hajar Aswad. Di situ di sudut Yamani, kalau sudah dapat itu sudut Yamani, kita membaca doa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Doa sapu jagat. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai mendapati lagi Hajar Aswad. Ini hitungan 1. Hitungan 1. Kemudian sudah Hajar Aswad, kita baca doa lagi, berikan isyarat Allahu Akbar. Ya, itu 1 ya. Jadi putar 1, putar lagi 2, sampai 7 kali. Ya, pokoknya banyak berzikir, minta apa saja. Kemudian Ustaz, dapat lupa. Ya. Tidak tahu so 7 atau 6 ini ada bakoliling ini. Maka cari bilangan terkecil. Ya. Kita ragu ini 7 atau 6. Cari yang 6. Mending kurang, jangan sampai, ya. Mending lebih daripada kurang. Ya, mending lebih. Biasanya kalau saya lihat jamaah-jamaah dari luar negeri, mereka bawa semacam tasbih. Di situ ada 7 di ujung tasbihnya, yang kan tasbih itu ada 30 atau 99. Yang di ujungnya itu biasa ada 7. Dorong bajalan dorong kasih. Ya, biasa ada juga yang bawa goro. Ya, bawa goro 7, sudah lewat 1 dia kasih pindah di sini. Ya. Yang khawatirnya sudah 3 sama-sama. Ya, so 3 sama-sama goro, dia tidak tahu yang mana dulu yang ada kasih pindah ini ya, sebelah kiri atau sebelah kanan ya. Itu yang bikin takut. Ya, memang niatnya bagus pakai goro. Supaya cuma masalahnya so di 3 sama ini, yang mana dulu yang kiri atau ke kanan ke kiri dia ini. Biasa bingung. Ya. Intinya hitung, kalau lupa ambil bilangan terkecil. Sudah selesai tawaf kudum, ya. Selesai 7 kali. Maka setelah itu kita sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Ada orang yang mengatakan dulu pernah ada debat Nasrani dan Ustadz Bahudin Mudari, ya, sama Nasrani, 7 hari 7 malam debat. Ya. Dia bilang itu orang Islam sama juga, sembah berhala. Itu ada kuburnya Nabi Ibrahim di mana, di dalam Masjidil Haram. Makam bukan sama dengan orang di sini, makam pahlawan. Makam itu adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Jadi ketika orang melihat di situ dapat lihat kaki, tapi biasanya dilarang. Soalnya banyak juga orang-orang yang dari sini salah artinya. Makanya ketika kita berhaji itu kita harus memperbaiki tauhid kita. Jangan sampai orang sapu-sapu itu dinding-dinding mengambil berkah, menganggap bahwasanya itu ada berkah. Maka sholat di belakang makam Ibrahim.
Tapi lagi-lagi saya ingin katakan, sholat di belakang makam Ibrahim sulit. Maka para ulama mengatakan, sholat di mana saja 2 rakaat setelah melaksanakan tawaf. Rakaat pertama kita baca Al-Fatihah dan Qul ya al-kafirun. Rakaat kedua kita membaca Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Sudah selesai, maka setelah itu kita menuju minum air zam-zam. Ya, minum air zam-zam bisa dilaksanakan duduk, bisa dilaksanakan berdiri, dan menghadap ke Ka'bah, minta doa apa saja. Baik itu doa kebaikan kita di akhirat, juga kebaikan kita di dunia. Ya Allah, berikan saya pesawat jet. Ya, minta. Ya. Minta apa saja yang kita inginkan, yang terlintas dalam hati kita selama masih berada di tanah haram. Iya. Kalau boleh sejajar dengan multazam. Itu tempat di mana doa kita dikabulkan. Multazam itu dia itu antara pintu cuma kecil dia dengan Hajar Aswad, itu multazam. Kalau tidak dapat di situ, biasanya di bawah padat manusia, maka kita naik ke atas berdoa di situ. Ya. Tapi kita selesaikan dulu rangkaian ini. Sudah selesai sholat 2 rakaat, sudah minum air zam-zam, maka kita akan menuju mas'a, Safa Marwah. Ya. Ketika kita akan menanjak Safa Marwah, kita akan berdoa. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita. Ya, kalau kita tidak hafal tidak masalah. Menuju Bukit Safa. Tapi Bukit Safanya sudah tertutup. Bayangkan di masa ya Nabi Ibrahim, ya, ibunda Ismail, tidak ada atap, panas, mencari air. Ya, itu menapak tilasi. Ya, suka ada ulang-ulang ini ya. Kita azan dulu, kita lanjutkan. Ya, kita azan dulu. Sallallahu alaihi wa Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan sampai di sini? Atau kita selesaikan semua rangkaian dulu tawaf kudum, ya. Sudah selesai itu, kita akan menuju mas'a, tempat
Safa dan Marwah. Maka kita akan berdoa inna safa wal marwata min syairillah, atau kemudian kita berdoa abda'u bima bada Allah bihi. Aku memulai di mana yang Allah memulai padanya. Tetapi kalau misalkan tidak hafal, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Pokoknya haji itu Allah sayang orang. Ya. Cuma yang penting-penting itu yang orang belajar akang. Ya, kalau tidak hafal doa itu tidak masalah. Yang paling penting itu adalah talbiyah. Tidak mungkin ini orang mau berhaji kok tidak hafal talbiyah, rugi sekali. Kemudian dia akan menuju Safa hatta yarul Ka'bah fayastaqbiluha qailan. Sampai dia naik di Safa, dia menghadap Ka'bah. Apa yang dibaca? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya. Wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hafal ini tuh, pasti hafal. Kemudian berdoa, la ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Ustaz tidak hafal, tidak masalah. Ya, antum hafal saja la ilaha illallah wa la syarika la lahul mulku wal hamdu ala kulli syai'in qadir. Wa yad'u bima syaa. Kemudian dia berdoa apa saja yang diminta. Ingat, kita datang untuk beribadah, bukan berlomba. Jangan orang tergiur, di sana dia so di Marwah, orang masih di Safa. Kenapa dia so di Safa, orang masih di Safa lagi? Jangan. Gunakan semaksimal mungkin untuk memaksimalkan doa-doa kita kepada Allah Ta'ala. Di Safa minta kepada Allah Ta'ala. La ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wal hamdu ala kulli syai'in qadir. Berdoa. Kemudian la ilaha illallah 3 kali. Ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaf'alu dzalika 3 marrat. Dan dia mengerjakan itu 3 kali. Jangan baku-baku lomba, ingin menandingi. Ini bukan lari maraton. Pokoknya kalau dia di Marwah, kasih biar. Orang masih suka berdoa kepada Allah, meminta apa kita butuhkan kepada Allah Ta'ala. Kemudian, summa yanzilu ke Marwah. Jadi hitung 7 kali ini ya. Kita akan 7 kali. Hitungan 1, Safa Marwah. Itu 1. Hitungan 2, Marwah Safa. Kalau tawaf tadi hitungan 1, 2, kalau ke Safa Marwah tidak. 1 ke Marwah, pulang kamari muka Safa ulang itu 2. Pokoknya terakhir di Marwah. Misalkan 7, kenapa ini 7 kita bawa di Safa? Berarti ada yang tak salah. Bagaimana itu Ustaz? Tambah. Ya. Sampai di Marwah sama yang kita lakukan di Safa. Ya. Kita berdoa, fa idza wasala ila al-Marwah fa'ala mithla ma fa'ala 'ala as-Safa. Baca la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wal hamdu ala kulli syai'in qadir, menghadap ke Ka'bah berdoa kepada Allah Ta'ala. Ingat tadi 500 meter perputaran di tawaf itu yang normal ya. Kalau dapat yang di atas, kalau padat di bawah, di atas berapa antum mau dapat itu jaraknya? Berapa kilo? Untuk Safa Marwah itu jaraknya dari Safa Marwah sekitar 400 meter. Kalau 7 kali ada sekitar 3 kilo lebih. Itu normal, tidak padat. 3 kilo lebih itu sudah 2 energi yang kita di dalam tawaf kudum. Ya. 1 ke Marwah, Safa Marwah, 2 Marwah Safa. Pokoknya dari hitungan ke-7 sampai di Marwah. Ya. Dan ini non teknis. Mesti kita yang mau rencana umroh, biasanya banyak mafia-mafia tahallul di bagian, kalau sudah selesai di Marwah, banyak mafia-mafia tahallul. Anak-anak sudah jadi mafia. Tiba-tiba antum tidak bawa gunting. Sini Pak. Atau dia pakai bahasa isyarat, mau gunting. Antum habis gunting dia mintakan doi. Ya. Tolak itu. Sudah selesai, antum pergi di luar, banyak barbershop. Bayarnya 10 real. Sekitar 30.000, 10 real. Harga di Saudi stabil. Antum berangkat hari ini dengan berapa puluh tahun lalu tetap 10 real. Ustadz saya pernah bilang, ada roti yang 7 itu, ya. Ini waktu kami kuliah 3 real. Sudah tahun 2000 berapa? Masih 3 real juga. Ya, jadi stabil harga di Saudi. Kalau sudah tahallul, selesailah tawaf kudum. Dan semua larangan-larangan ihram itu sudah boleh. Ya, yang larangan-larangan tidak gunting kuku,
ya, tidak memakai parfum, itu sudah boleh. Ya, berkumpul dengan keluarga, ya. Sementara ihram, ini larangan-larangan ihram yang orang ketika masih pakai baju ihram, la yakhud min syari aw alfari syai'an, jangan ambil kuku dan rambut ketika sementara ihram. Atau misalkan lagi singgah di hotel, sopugado, sepanjang saya pi kumis, sepanjang saya pi kuku. Selama masih ihram, maka jangan potong kumis, kuku, rambut, ya. Wa in saqata minha syai' biduni qasdin fala syai'a alaihi. Tapi kalau misalkan terampi rambut, kumis jatuh tanpa disengaja, maka tidak ada masalah. Ya. Kedua, la yatatayyab fi badanihi, jangan pakai parfum di badannya, di bajunya. Ya, itu tidak boleh. Tetapi kalau yang di badan sebelum pakai baju ihram itu tidak masalah. DP harum-harum masih tersisa, tidak masalah. La yatarud lisailil barri, jangan berburu hewan-hewan. Baik itu dibunuh atau tanfir. Perhatikan ini ya. Ini penting. Tanfir, mengusir. Biasa orang dapat lihat burung merpati karena banyak, suka mau ambil view yang bagus, foto kamar kita, foto kamar, video kamar kita ada usir burung ini, burung merpati terbang-terbang, ya, maka ini tidak boleh sementara ihram, tidak boleh lari-lari usir-usir burung. Kemudian jangan meminang wanita ketika masih ihram, tapi sudah selesai tadi tawaf kudum, maka larangan-larangan ini boleh, ya. Tetapi untuk membunuh yang jangan di tanah haram. Sampai selesai ini tawaf kudum. Sebenarnya masih panjang lagi, belum meraihkan haji tamattu ini. Sampai sudah selesai itu kita pakai baju biasa, sudah bebas, selesai. Sampai kita menunggu hari haji, ya. Mulai dari tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini lagi makan energi yang sangat banyak. Ya, kita cukupkan sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang datang. Saya ingin sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu sekalian, kalau ada saudara-saudara yang sudah rencana haji atau umroh bisa ikut, ya, bilang ke sana mumpung gratis. Kalau di KBH Mbak bayar, ini gratis, ya. Kita sampaikan secara detail untuk rangkaian haji tamattu pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan yang berhaji di tahun ini atau yang akan melaksanakan umroh, Allah Subhanahu wa taala terima umrohnya dan hajinya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan dia menjadi haji yang mabrur. Karena Rasulullah SAW, ya, haji mabrur laisa lahu al-jazaa illa al-jannah. Orang yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Ya. Dan salah satu tanda haji mabrur adalah belajar manasik haji. Ya. Kalau kita tidak belajar manasik, maka kita tidak tahu ini mabrur atau tidak, karena tersalah-salah, tidak sesuai sunnah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah mengatakan, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik kalian dalam perkara haji. Walita'khudhu manasikakum, ambillah manasik haji. Ya, di dalam perbuatan hari-hari saja kita ada manual book. Orang beli mesin cuci, mesin air, pasti ada manual book, buku panduan. Maka tentunya ibadah kepada Allah Taala juga butuh panduan. Ya, manual booknya adalah kita duduk di majelis ilmu seperti ini. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kalau tidak ada, kita tutup majelis ini. Kalau kita mau berangkat haji, sebelum berangkat kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita punya pembicaraan dengan orang, selesaikan pembicaraan. Kalau masih bisa ada dispensasi, boleh baku bercerita. Misal kita punya hutang dengan seseorang, kalau boleh kita lunaskan. Kalau tidak boleh kita cerita. Ya Pak, ini saya masih punya hutang sama Bapak. Saya mau naik haji, saya mungkin tidak bisa tunaikan sekarang. Mungkin nanti bulan-bulan berikutnya setelah musim haji saya akan tunaikan. Baku bicara. Yang penting selesai kita punya ganjalan-ganjalan dengan sesama manusia. Ini yang penting supaya haji kita mabrur. Ya. Yajtahidu fi tahsilir rifqa. Jangan lupa cari teman yang soleh. Bagus kalau misalkan orang paham sunnah, kita akan diarahkan kepada perkara-perkara, oh ini yang sunnah, ini tidak sunnah, ya. Kemudian wa yakhruju ila safari multazimal adab asy-syar'iyyah fi safar. Dia hendaknya melazimi adab-adab yang syar'i selama perjalanan dan selama musim-musim haji. Ini pesan dari Syekh Abu Malik Kamal bin Said Salim untuk orang yang melakukan safar untuk ibadah umroh maupun ibadah haji. Kalau tidak ada pertanyaan,
kita cukupkan. Nah, ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ba'd. Lagi berapa menit lagi? Ya. Untuk badal haji itu syaratnya orang yang membadalkan itu orang yang sudah pernah haji. Ya, dia pernah haji kemudian ingin badalkan orang tuanya. Ya. Badalkan misalkan orang tuanya sudah uzur di kampung atau sudah punya niat tapi tiba meninggal dunia, maka kita boleh badalkan. Kemudian badal haji itu kalau ada yang tawarkan badal haji 10 juta, 15 juta, yakin itu bukan badal haji, itu mafia. Kenapa? Karena memang dalam ibadah haji butuh biaya yang sangat banyak. Kita mewakilkan orang ini, orang mau tanggung DP kehidupan selama, kan panjang ini durasi waktunya. Hotelnya, ya, dia mau makan hari-hari. Kan dia tidak masuk dalam jamaah haji reguler. Dia jamaah yang kita bayar, kita tanggung. Menurut orang pikir bagaimana dia makan hari-hari DP hotel. Ya. Biasanya kalau mau cari badal yang bukan mafia, cari yang mahasiswa. Kalau ada yang 15 juta, 10 juta, orang tergiur murah. Tapi biasanya itu cuma foto di mana lokasi ini, dia bawa foto. Ya, setelah itu dia pulang lagi pada DP rumah atau PDP tanpa di apartemen. Dia tidak ikut. Pokoknya di mana sudah musim haji yang penting-penting, Musdalifah, mabit di Mina, di Arafah, dia ada di situ, ada bawa foto. Pak, ini buktinya. Tapi dia tidak lakukan rangkaian, dan banyak mafia seperti itu. Ya, makanya orang-orang sering kasih ingat di Saudi Arabia ini bukan saja Nabi Muhammad yang ada, juga pernah ada Abu Jahal. Ya, jadi jangan kemudian menatakan, orang baik sama orang sini, tidak. Tidak sedikit juga orang-orang kehilangan, banyak penipu. Bayangkan di Haramain banyak yang menipu. Tidak sedikit orang tiba-tiba ada yang mendekat pura-pura sakit. Akhi, ana min Palestina, saya dari Palestina. Orang tua saya sakit sementara di rumah sakit. Saya mukim di sini. Ya. Antum jangan langsung terenyuh, dapat lihat kasih hati dari Palestina. Antum lihat pergerakannya dan tidak usah tanggapi. Dia pasti akan pindah di tempat lain. Begitu juga caranya. Pernah saya lihat orang begitu, ya, mendekati. Tapi setelah saya lihat, wah, HP-nya lebih bagus dari punya saya. Ini orang ada doi ini, pindah-pindah tanpa. Ya, banyak sekali mafia-mafia seperti itu. Maka kalau misalkan dalam badal haji kalau dapat yang murah, maka jangan percaya. Biasanya kalau mau sewa mahasiswa yang kuliah di sana. Ya, kalau lebih aman mahasiswa yang kuliah di UIM. Ya, biasanya itu perkiraan sekitar 26 juta. Kalau badal itu mahal memang. Karena rangkaiannya panjang, ya, orang tanggung dia biaya kehidupan selama musim haji, ya, karena dia bukan jamaah reguler. Ini saja. Ada pertanyaan? Air minum? Iya, boleh. Saya lupa. Kalau ini kan kalau tidak salah musim panas, masih musim panas ini, ya, musim panas terakhir. Biasa sampai 30-40 derajat, ya, panasnya. Boleh bawa yang tidak bersentuhan langsung, payung boleh, air minum. Biasa dibagi di asrama haji itu air minum. Boleh kita kalau haus minum. Tetapi saya ingatkan bagi yang haji, jarak ketika melempar jamarat nanti akan kita bahas. Ini cuma non-teknis ini ya. Bayangkan kita melempar jamrah itu 3 kali. Kalau sempurnanya 4 kali. Ya, jarak antara sisa tempat nginapnya tendanya orang Indonesia sampai di tempat jamrah itu hampir sekitar dari sini ke Titidu, pulang balik. Jadi kalau 3 hari antum buat 30 kilo antum jalan kaki. Makanya itu sering diingatkan, rajin-rajin jalan kaki jalan. Baru saya ingatkan terkait air minum. Jangan banyak minum ketika melempar jamarat. Kecuali misalkan dehidrasi, biasanya kalau sudah di jalan basuhan
aparat itu bawa ini apa dulu Mbak, dorong semprot karena kepanasan. Biasa mereka bawa, dan banyak orang membagi air, tapi kalau lebih aman kita bawa air. Saya cuma ingin ingatkan, karena kalau hanya minum air, patuanya pengen kencing, kalau kebelet tidak kamar mandi. Saya pernah satu hari Jamarat ini, saya minta izin tidak boleh kencing di sini. Untung saya tidak kebelet, tidak terlalu suka, cuma suka kencing. Maka saya ingatkan kalau mau haji, maka bisa ya, kalau aku mau suka kencing ya, itu saja. 4 kilo, PP jadi 4 kilo lebih, 4,5 lah. Ya. Nanti kita akan sampaikan siapa afdolnya kita melempar jamarat, karena banyak di antara kita banyak sunnah-sunnah Rasulullah SAW, manasik Rasulullah terlewatkan. Maka ini pentingnya kita di majelis, karena orang-orang itu yang ikut di haji reguler itu banyak orang awam. Pokoknya pembimbing bilang A, orang A, pembimbing bilang B. Kan orang tidak tahu. Tapi kalau misalnya kita mengilmui, ini tidak ada sunnahnya ini bukan sunnahnya. Iya. Jadi seperti itu kita duduk di majelis ilmu. Mungkin ini penting. Ya. Ini saja. Kalau tidak ada pertanyaan lanjutan, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kita kenikmatan, kebaikan, ya, memberikan kita keafiatan, kesehatan, dan mudah-mudahan Allah kita atas kebaikan-kebaikan sampai kemudian ila liqa'illah, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.